Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi jami'i 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bima 'allamtana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni as'aluka bihaqqi ayati syarifah an tulhimani wa an tulhima jama'ah pengawasan seluruh ilmullahi ladun ya Allah ya fatahu ya alim. Itu kitab Safinah Matan dari kitab Kasyifah. Yang mau dicoret silahkan dicoret, dimaknain. Tapi mungkin kagak banyak-banyak nyoretnya. Banyak yang kita kaji, yang saya baca Kasyifah, surahan dari kitab itu. Kalau kitab itu mah pinggirnya, kitab ini mah tengahnya. Jadi per kalimahnya disurahkan dalam kitab Kasyifah. Asalnya mah dari situ, dari kitab Safinah. Ya udah pelototin aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh nerangin bismillah. Tuh, ada di situ bismillahnya. Ya itu nerangin bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhtulifa fil basmalati hal hiya ayatun minal fatihati wa min kulli suratin fa inda malikin annaha laisat ayatun minal fatihah. Di awal penuturan bismillah bahwasannya ajengan musonif mengawali karangan kitab ini diawali dengan menulis dan mengucap lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena tafaulan. Pertama, tafaulan kepada kitab Allah, yakni kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran pun setiap awalan suratnya diawali dengan tulisan bismillah. Yang keduanya, tafaulan dari hadis Rasul. Kata Rasul, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi basmalah fahuwa aqfa'un ainakisul barokah. Setiap perkara yang memiliki tingkah yang dianggap mulia oleh agama, maka disunahkan membaca lafaz bismillah. Kalau tidak diawali dengan bismillah, maka peramalan tersebut, perbuatan tersebut naqisul barokah, akan dikurangi keberkahannya oleh Allah Subhanahu. Ya coba bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak sekolah PAUD. Nah, sekarang selanjutnya dalam bismillahirrahmanirrahim tersebut ulama berbeda pendapat. Pertama, wa ukhtulifa fil basmalati hal hiya ayatun minal fatihati. Pertanyaannya, apakah bismillah tersebut yang terdapat di dalam Al-Quran merupakan ayat dari surat Fatihah apa bukan? Kan setiap surat di dalam Al-Quran awalnya pasti bis, terkecuali surat Al-Baro'ah. Fatihah ada bismillahnya, Al-Baqarah ada bismillahnya, An-Nisa ada bismillahnya, sampai surat An-Nas yang jumlah surat tersebut 114 surat, pasti awalnya ada bismillah. Nah, pertanyaannya begini, terus apakah bismillah tersebut merupakan ayat Fatihah apa bukan? Oh, pertanyaannya, wa min kulli suratin, dan apakah bismillah tersebut merupakan ayat dari setiap surat? Apakah tidak?
Fatihah kan awalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Baqarah awalnya alif. Nah, pertanyaan dua, apakah bismillah yang ditulis di dalam setiap awal surat tersebut merupakan bagian dari suratnya apa bukan? Fa inda Malik annaha laisat ayatun minal Fatihah. Dijawab oleh Imam Malik. Menurut Imam Malik mah lafaz bismillahirrahmanirrahim tersebut merupakan bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kesimpulannya begini, barang siapa yang bermadhab ke madhab Imam Maliki, kalau sholat tidak membaca bismillah sebelum membaca Fatihah, berarti sholatnya tetap itu maksudnya. Karena menurut madhab Imam Malik mah bismillah merupakan bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kita biasanya baca apa enggak? Karena madhab kita mah Imam Syafi'i. Ada yang dijaharin, yang dikencengin. Ada yang dipelanin. Yang kenceng ataupun yang pelan, kalau baca ya tetap sah. Kalau madhabnya Imam Syafi'i. Yang kagak sah mah yang kagak baca bismillah terus baca Fatihah. Tapi madhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik mah sah salat. Bismillah tanpa diawali dengan apa? Fatihah tanpa diawali dengan karena bismillah mah bukan merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Wala min kulli suratin, dan kata madhab Imam Maliki mah yang kedua, bismillah bukan merupakan bagian dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Cukup mungkin baca tahu doang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Nggak dibaca juga nggak jadi masalah. Karena madhab Imam Malik mah bismillah bukan merupakan bagian dari ayat Fatihah dan bukan bagian dari setiap surat. Nggak ke bawah. Jadi nggak dibaca juga nggak jadi masalah. Wa inda Abdullah bin Mubarak. Nah, menurut Imam Abdullah bin Mubarak, annaha ayatun min kulli suratin. Bismillah mah merupakan bagian dari setiap itu kata Imam Abdullah bin Mubarak. Mau itu apapun suratnya, kalau ada awalnya bismillah, bismillah tersebut bagian dari surat tersebut. Nanti dibaca. Itu menurut yang kedua Abdullah bin Mubarak. Sedangkan gimana madhab Imam Syafi'i? Wa inda Syafi'i annaha ayatun minal Fatihati. Menurut madhab Imam Syafi'i mah annaha sesungguhnya bismillah mah ayatun minal Fatihati, itu ayat dari surah Fatihah. Nah, barang siapa yang sholat ketika membaca Fatihah tidak diawali dengan bismillah, baik itu jahar ataupun sir, berarti sholatnya tidak sah. Karena kita madhab Imam Syafi'i, Fatihah ketika sholat nggak baca bismillah, berarti sholatnya tidak. Kenapa? Karena ada yang kurang surat Fatihahnya, bismillahnya tidak dibaca. Mangga silahkan, mau yang jahar, yang dikencangin bismillahnya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan, silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan. Gak usah gontok-gontokan. Ini mah gara-gara jahar sama sir doang. Enggak. Jalan sampai mengkol ke sono. Jangan. Ya, kita mah mau yang dibaca, kalau madhabnya Imam Malik,
Yang kagak dibaca silahkan, mau yang dipelanin ataupun yang dijaharin silahkan. Semua tujuannya sama, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit.